Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da amma ba'du. Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Allahumma hamdana bil Qur'anil karim. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah yang telah melimpahkan banyak nikmat yang sering kita lupakan, saudara-saudara. Antaranya nikmat sehat, Islam, iman, dan banyak sekali nikmat lainnya yang masih sering kita lupakan. Yang kedua, sholawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Imam Jihad kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang manakala kita tunggu syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Allahumma amin. Yang ketiga, selamat siang Bapak dosen Nur Rahman Abdul Qadir selaku pengampu mata kuliah tafsir. Ya, sebelumnya perkenalkan kelompok kami berjumlah 3 orang, kelompok 8 diantaranya saya sendiri Riyadi Imam Akbar dengan NIM 211211140, Sofyan Feridatama dengan NIM 211211158, dan saudari Vita Mardawati dengan NIM 211211164. Langsung saja, inilah materi yang ingin kami sampaikan. Selamat menikmati. Kami dari kelompok 8 di sini mengambil dakwah yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat melalui media sosial YouTube. Beliau di sini menyampaikan tentang keistimewaan di bulan Ramadan. Dalam dakwahnya, beliau menyampaikan keistimewaan di bulan Ramadan tentunya sampai dengan imbalan atau pahala yang diperoleh bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Alasan kami mengambil tema tersebut yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat karena yang disampaikan beliau tersebut sangat sesuai dengan apa yang akan dijalankan oleh umat muslim, yaitu akan datangnya bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Kemudian dalam penyampaian dakwahnya, Ustadz Adi Hidayat menggunakan gaya bahasa dengan etika yang baik dan sopan dan pemahaman atau bahasa yang mudah dipahami oleh para jamaahnya. Tidak lupa dalam proses dakwahnya ini beliau menggunakan dalil yang bersumber baik dari Al-Quran, As-Sunnah maupun menurut para ulama-ulama. Ustadz Adi Hidayat dalam menyampaikan dakwahnya ini menggunakan dalil Al-Quran yang ditafsirkan dengan metode tahlili atau analisis. Untuk pengertian dari metode tahlili itu sendiri yaitu metode yang berusaha untuk menerangkan arti di dalam ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya. Berdasarkan urutan-urutan ayatnya atau hubungan di dalam musyaf dengan menonjolkan kandungan lafaz-lafaznya, hubungan ayat-ayatnya, hubungan surat-suratnya, sebab-sebab turunnya, hingga hadis-hadis yang berhubungan dengannya sampai pendapat-pendapat para mufasyir terdahulu. Dan mufasyir tersebut tentunya dilatar belakangi oleh adanya pendidikan dan keahlian. Kemudian untuk penerapan metode tahlili dalam penafsiran Al-Quran yang disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat dalam dakwahnya ini yaitu terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Potongan dari surat di atas yang berbunyi Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ustadz Adi Hidayat di dalam potongan surat tersebut menjelaskan bahwa adanya sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala tentang kewajiban untuk menjalankan puasa selama 1 bulan penuh. Allah Subhanahu wa taala tidak menamai Ramadan hanya merujuk pada waktunya saja. Akan tetapi, di bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosa para hambanya yang mau bertobat dan kembali ke jalannya.
Mungkin sekian materi yang saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Ustadz Adi Hidayat juga mengungkapkan perkataan para ulama bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala berpeluang membakar hangus semua dosa-dosa para hambanya tanpa terkecuali. Berdasarkan keterangan Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang isinya man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, yang artinya barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Di situ ada kata man shoma ramadhana yang diterangkan bahwa di dalam bulan Ramadan Allah berpeluang menghapus semua dosa-dosa yang hambanya lakukan. Juga ada kata imanan. Di dalam kata imanan terdapat Allah akan mengampuni dosa jikalau hambanya melakukannya karena Allah, bukan karena yang lainnya. Juga ada kata wahtisaban yang berasal dari kata muhasabah, yang berawal dari kata hisab atau menghitung. Dan di situ diterangkan bahwa yang dihitung adalah pahalanya. Jika ada yang mau menghitung, seperti cerita atau kisah Nabi di dalam hadis qudsi yang isinya kullu amali ibni adam yudha'af al-hasanatu asru amsalihha ila sab'ati mi'ata dhiyaf. Di dalam hadis tersebut mengandung makna, jika kamu ingin menghitung pahala sesuai dengan hadis, setiap pekerjaan anak Adam itu semua amalannya dilipat gandakan dari 10 sampai 700 kali lipat. Jadi standar amalan yang diberikan itu 10 bagi yang menjalankan amalannya. Hal itu sesuai dengan ayat yang ada di dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 160 yang isinya man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bil hasanati fala yujza ila misliha wa hum la yutlamun, yang artinya barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalannya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizolimi. Di situ diterangkan manja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Maksud potongan ayat itu yaitu siapa yang mengerjakan satu kebaikan maka akan mendapatkan 10 kali lipat balasannya. Ayat di atas juga ada hubungannya dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 261 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sambulatin mi'atu habbah Allahu yudhafi'u liman yasha' wallahu wasi'un alim, yang artinya perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Adi Hidayat menafsirkan ayat di atas bahwa orang yang berinfak dengan amal soleh itu akan mendapatkan pahala sampai 700 kali lipat. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah ambadat sab'a sanabila fi kulli sambulatin mi'atu habbah. Potongan ayat di atas mengandung makna bagi orang yang berinfak di jalan Allah. Niatnya karena Allah diumpamakan seperti menanam benih 1 biji, dan setiap biji itu tumbuh 7 tangkai, setiap tangkai menghasilkan 100 biji baru. Jadi maksudnya di 1 kali 7 dikali 700, maka pahalanya di antara 10 sampai 700 kali lipat. Namun itu tidak untuk puasa. Setiap amalan puasa sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lebih dari itu. Dalam kebaikan juga dilipatkan 10 sampai 700 kebaikan pula. Begitu juga dengan kejelekan, maka akan dilipatkan pula dari 10 sampai 700 kejelekan. Maka ketika berdoa bacalah, ya Allah, semoga Engkau limpahkan berlipat-lipat pahala kepada hamba, dan ampunilah juga dosa-dosa yang telah hamba berbuat. Ya, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada banyak kurangnya, banyak salah kata, salah ucap, kami mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Karena manusia tempatnya salah dan lupa, dan karena kesalahan kita bisa lebih baik daripada sebelumnya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Jazakallahu khairan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.